Sanau sewang-sewangan, ulah rek ewang-ewangan, anu ngandung harti, meskipun tidak sepengakuan, kita hidup harus sepengertian. Nah ini keadaan kebinekaan, toleransi di Cigugur ini. Pada tahun 1998, bangsa Indonesia mengalami lompatan yang tak terbayangkan sebelumnya. Bangsa ini melakukan reformasi dengan menumbangkan rejim otoriter Orde Baru yang telah berkuasa lebih dari 3 dekade. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Era reformasi mengubah tatanan dan sendi kehidupan warganya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai Presiden terpilih, sebagai Presiden Republik Indonesia, akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Di fase ini, tantangan keberagaman pun mulai muncul. Atas nama demokrasi, keberagaman perlahan mulai terberangus. Agama yang diturunkan untuk keselamatan dan perdamaian umat manusia mulai dipolitisasi untuk menunjukkan bahwa satu dengan yang lainnya berbeda. Bangsa ini seolah lupa bahwa negeri yang bernama Indonesia lahir dari rahim perbedaan. Langit di bumi Cigugur belumlah terang. Udara dingin masih menyelimuti kawasan di lereng kaki Gunung Ciremai ini. Di tengah kesunyian pagi ini, seorang muazin memecah keheningan memanggil umat muslim untuk menunaikan ibadahnya. Tak lama berselang, lonceng di sebuah gereja pun mulai bergema. Umat Katolik bersiap melakukan ibadah misa di pagi itu. Di tempat lainnya, para penghayat Sunda Wiwitan juga melakukan ritualnya. Pagi ini, seperti hari sebelumnya, aroma spiritualitas selalu terasa menyambut pagi di kawasan Cigugur. Cigugur, Kuningan, Jawa Barat lahir dari episode sejarah yang sangat spesifik. Masyarakat di kawasan ini terbangun oleh relasi etno-religi yang terkonstruksi secara sosial. Cigugur ini merupakan desa tua, ya. Artinya desa tua ini satu kondisi sosial yang sudah tumbuh sekian ratusan tahun yang lalu. Dan di masyarakat ini ada kaitan-kaitan secara genealogis. Masyarakat Cigugur ini pun masyarakat yang sangat plural. Plural dalam artian sesungguhnya, pertama, plural atau majemuk dari perbedaan keyakinan,
Karena di masyarakat Cigugur ini itu tumbuh dan berkembang kehidupan berbagai agama, berbagai suku, yang kita bisa lihat eksistensi keragaman itu dari hampir di setiap keluarga yang ada di Cigugur. Relasi etnoreligi itu tercipta akibat adanya tekanan terhadap masyarakat Cigugur pada tahun 60-an yang menganut agama Jawa Sunda. Masyarakat Cigugur itu masyarakat yang dinamis, ya. Dalam artian kalau bahasa lokal Cigugur mengatakan mereka ini mengikuti kepada dinamika zaman dengan mengikuti ciri wanci cara mangsa. Artinya mengikuti dinamika kehidupan masyarakat. Karena desakan untuk masuk ke dalam agama yang diakui negara sangat kuat, maka pada saat itu terjadilah banyak konversi. Sebagian warga terkonversi masuk ke dalam agama Islam, Kristen, Protestan, dan Katolik. Namun sebagian lainnya tetap bersikukuh kepada aliran kepercayaan Sunda Wiwitan. Cigugur ini memiliki bukti-bukti peninggalan dari mulai prasejarah, klasik, dan sampai pada ciri-ciri kehidupan atau kebudayaan pada abad modern. Namun juga pada kondisi kemodernan ini pun masih menyimpan sebuah entitas komunitas yang menamakan diri sebagai masyarakat adat yang dikenal dengan adat Karuhun Urang Sunda Wiwitan. Situasi politiklah yang pada saat itu membuat kawasan Cigugur menjadi plural dan bertahan hingga saat ini. Masyarakat Cigugur hidup dalam dinamika kebudayaan lokal yang sangat kental. Mereka menjalani hidup dengan penuh kedamaian dan ketentraman. Meski satu dengan yang lainnya berbeda secara etnisitas dan keyakinan. Memang faktanya satu keluarga bisa berbeda keyakinan tanpa ada paksaan. Satu keluarga bisa berbeda pernikahan antar keyakinan dan antar suku tanpa ada sebuah pemaksaan. Nah, ini berlangsung di Cigugur. Nah, kalau berbicara Pancasila sebagai miniatur Indonesia juga, ya inilah di Cigugur gitu. Yang saya alami dari kecil, karena saya lahir ya di Cigugur, khususnya Cipagar gitu. Belum pernah ada pertengkaran atau perpecahan dari masalah agama, belum pernah. Meskipun kita berbeda-beda agama, khususnya baik Islam, Kristen, Katolik, penghayat, itu karena di latar belakang alami gitu. Antara agama yang satu itu adalah diikat dalam suatu tali persaudaraan gitu. Bukan hal yang sekedar wacana saya kira di Cigugur ini, meskipun di beberapa daerah barangkali juga ada perbedaan, tetapi di Cigugur ini dari unsur terkecil yang namanya keluarga, keberbedaan itu diimplementasikan, bahkan menjadi nafas kehidupan masyarakat secara sosial di Cigugur. Kami 8 bersaudara dan kakak saya yang sulung itu seorang pendeta Kristen, kakak nomor 2 seorang Katolik, nomor 3 Muslim, dan nomor 4 sampai saya Sunda Wiwitan. Dewi Kanti misalnya, ia lahir dari keluarga penerus ajaran Madrais atau Sunda Wiwitan. Namun dalam memilih menjalin relasi kekeluargaan, ia menikah dengan suku Jawa yang beragama Katolik. Suami saya seorang Katolik, namun juga dengan latar belakang kejawen gitu. Dan ketika kami saat itu memutuskan untuk melangsungkan kehidupan berumah tangga, kita sudah pada titik temu dan pengertian bahwa kita tidak bisa memaksakan satu sama lain.
Dewi Kanti adalah sosok yang tak pernah terpengaruh oleh kegaduhan atau hingar-bingar masalah perbedaan. Baginya, perbedaan adalah sebuah berkah yang harus tetap dirawat dan dijaga kelangsungannya. Sebuah keniscayaan kita diberikan pikiran yang bisa saja beragam, berbeda-beda. Tetapi ketika kita sudah menyadari bahwa sejatinya kita adalah hidup sebagai manusia, sebagai sebuah bangsa. Nah, pengertiannya itu ada pada penghormatan pada nilai kemanusiaan dan bagaimana mempertahankan karakteristik bangsa. Karena agama itu hanyalah bungkus ya, bungkus. Tapi esensi dari kita semua adalah manusia. Dan setiap ajaran agama adalah memperjuangkan atau bagaimana nilai-nilai kemanusiaan itu bisa tumbuh di setiap agama. Nilai-nilai kemanusiaan itu dasarnya cinta kasih. Bahwa menuju penghayatan keagamaan itu bukan pada proses merasa paling benar sendiri. Pancasila, dasar negara, Republik Indonesia, rakyat damai sentosa. Pancasila, Pancasila, falsafah bangsa, Bhinneka Tunggal Ika, rakyat maju bersatu. Kami merasa memiliki kewajiban untuk membekali anak-anak kami setidaknya sampai usia remaja, sampai usia 18 tahun. Mereka diberikan dasar tentang kearifan-kearifan leluhurnya. Tetapi pada prakteknya pun ke depan misalnya, dia punya pilihan tersendiri, kami bisa juga terbuka karena memang itulah leluhur kami mengamanatkan seperti itu. Kalau kita lihat masyarakat Cigugur kan umumnya masyarakat agraris. Nah, tapi kemudian mereka menyekolahkan anak-anak itu sampai tingkat yang jenjang lebih tinggi. Kedinamisan ini kan pasti berdampak. Pertama pada perubahan sosial dan budaya di masyarakat, itu pasti. Nah, bagaimana generasi masa lalu yang masih cukup kuat dengan tradisi-tradisi lokal, kemudian pada generasi berikutnya yang sudah terkena dampak-dampak urbanisasi misalnya dan pengaruh-pengaruh dinamika kota, itu terus terjadi di Cigugur. Orang tua kami mengajarkan dan memberi contoh dalam laku kehidupan. Toleransi bukan sekedar teori, tetapi pada laku praktek kehidupan. Misalnya, ya orang tua kami sering menanamkan bahwa ketika pun kami berbeda, kakak saya ada yang Muslim, gitu ya. Dasarnya pada bahwa kita lahir sebagai sebuah bangsa dan latar belakang agama apapun hendaknya tidak terjebak pada kultur di mana agama itu berasal. Misalnya, tetap kita harus menjaga karakteristik bangsa kami sebagai orang Sunda kebetulan kami, dan kami mempertahankan itu, dan kearifan adat itulah yang menjadi perekat bagaimana kami bisa hidup bersama, berdampingan dalam satu keluarga. Katakanlah misalnya satu keluarga ada yang neneknya Katolik, anaknya yang pertama Islam, yang kedua Katolik, atau selanjutnya penghayat atau Sunda Wiwitan, atau ada yang dua-duanya punya keyakinan yang sama, misalnya Katolik, tapi secara suku istrinya Sunda, suaminya Flores, atau Batak, atau Jawa, itu tumbuh dalam sebuah komunitas masyarakat pun tumbuh dalam kehidupan keluarga. Hubungan relasi keluarga berbeda keyakinan di kampung Cigugur Kuningan bukanlah sesuatu yang istimewa. Namun menjadi menarik karena hubungan tersebut terbangun dari dua sisi yang tidak identik. Di Cigugur, masyarakat Sunda yang mayoritas memiliki identitas kultural Islam ternyata sama sekali tidak alergi dengan identitas kultural lainnya. Ya,
Ya. Waktunya sholat. Ya, betul. Robi yang beragama Muslim ini adalah salah satu dari sekian banyak contoh di Cigugur. Ia membina rumah tangga dengan istrinya yang beragama Katolik. Baginya, perbedaan keyakinan bukanlah penyekat untuk menjalani kehidupannya. Kalau saya pribadi menjaga kehormatan, pertama saling menghormati. Istri saya minggu gereja, silahkan ke gereja. Saya sholat mau 5 waktu, mau yang ini, malahan saling ngagaingkeun lah kalau bahasa Sunda nama. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, masyarakat Cigugur selalu mengasosiasikan dirinya dalam kerja kebinekaan. Secara substansi, mereka selalu bertolak dari akar tradisi dan budaya yang telah menciptakannya. Mereka selalu berpijak bahwa perbedaan sudah menjadi kehendak semesta. Anak saya 7, Katolik 5, ke Muslim 2. Apapun itu agamanya, itu tidak menjadi persoalan. Yang penting saya menghargai, menghormati, dan mereka juga akan menilai kepada pribadi saya. Bahwa saya orang Sunda yang harus melestarikan ajaran leluhur. Tetapi walaupun begitu, orang tua saya tidak memaksakan kehendaknya kepada anak-anaknya. Contohnya kakak saya memilih untuk berkeyakinan di Katolik, demikian pula dengan saya. Saya mempunyai anak 4, anak saya yang 3 berkeyakinan Katolik, kemudian yang 1 ikut saya di Sunda Wiwitan. Seperti di peternakan saya yang bekerja ini dari Muslim, ya tidak masalah. Kemudian juga di beberapa tempat ada yang memperkerjakan dari suku lain, dari Jawa misalkan gitu. Jadi keberagaman dalam hal keyakinan ataupun suku di sini tidak menjadi masalah. Ibu Sri Wahyuni yang berasal dari Sumatera Utara ini mengakui sangat terkesan dengan pola hidup masyarakat di kawasan Cigugur. Ia yang dinikahi Ukar, warga Cigugur, awalnya merasa takut tinggal di Cigugur akibat banyaknya agama dan suku yang mendiami kawasan itu. Ya, kesan-kesan saya datang ke Cigugur ini tadinya sangat heran begitu ya melihat keadaan di sini dan terus melihat agama kok beda-beda seperti itu. Tapi setelah saya ikuti, setelah saya hayati, ternyata berbeda agama, berbeda keyakinan, tapi saling kasih sayang itu tetap ada gitu. Tidak saling memaksa kamu harus agama ini, kamu harus ikut saya, enggak gitu. Jadi masing-masing begitu. Nah, disitulah kesan saya tuh di sini sangat luar biasa. Nah, ini udah berhubung udah 6:30, saya mau pamit dulu, mau ngawas anak-anak. Oh iya, hati-hati di jalannya. Iya. Kearifan lokal sejenis ini tersebar di seluruh Nusantara dan sebagian besar hampir terlupakan. Di mata Presiden RI keempat, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Cigugur laksana miniatur Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia. Cigugur telah menjadi dasar bagi bangsa untuk merajut kehidupan yang lebih harmonis dengan seluruh manusia di bumi ini. Betul bahwa Presiden Gus Dur, Pak Gus Dur waktu itu pernah berkunjung ke sini. Bahkan dalam sejarah baru beliau Presiden Republik Indonesia selama pemerintahan negara ini berdiri yang berkunjung langsung meninjau lokasi ke daerah Cigugur. Bahkan pasca beliau tidak menjadi presiden pun, beliau selalu hadir pada setiap upacara adat Serentahun. Kalaulah beliau mengatakan seperti itu, berarti kan ini memang menunjukkan orang luar yang menilai. Jadi kalau orang Sunda mengatakan bukan agul kupayung butut atau membanggakan diri sendiri, tetapi orang yang menilai, maka orang lain yang punya penilaian secara objektif.
Pada acara 7 hari meninggalnya salah seorang penghayat Sunda Wiwitan ini misalnya, sejumlah warga dari berbagai agama bergantian mendoakan sang mendiang. Tasim kuring badai ngadoa atas nama Muslim, mudah-mudahan ditampi usaha ku keluarga makmid sareng sabala putrana. Swastiastu. Kalawan aswala rama sareng putra sareng rosi. Keharmonisan warga di kawasan Cigugur mereka refleksikan pula pada tata cara pemakaman. Mereka tak pernah mengkotak-kotakan areal pemakaman berdasarkan suku dan agama atau keyakinan. Mereka menempatkan batu-batu nisan dalam sebuah areal pemakaman. Hal seperti ini mungkin sangat jarang terjadi di daerah lainnya. Namun di Cigugur, setiap orang yang meninggal dunia mempunyai hak yang sama untuk bisa berdampingan dengan yang lainnya tanpa harus melihat suku dan agama. Mari berjabat tangan, ciptakan perdamaian, tak guna selisih paham. Meskipun tidak sepengakuan, kita hidup harus sepengertian. Dalam arti kita berbeda, beda keyakinan, tapi tujuannya sama kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Letih sudah merintih, lelah sudah terjajah, saatnya bangkit bersatu. Dalam pemakamannya atau kuburannya beraneka ragam. Satu komplek yang ada yang dari Muslim, ada yang dari Katolik, Protestan, Sunda Wiwitan, itu bersatu dalam suatu pemakaman juga.